Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute, panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini adalah sesuatu yang besar, menyangkut Menek BUMN Erick Thohir. Dia dilaporkan oleh LSM Konsumen Cerdas Hukum. Apa pasal? Dia diduga telah mendorong Telkomsel, anak perusahaan Telkom, sebuah BUMN yang ada di dalam wewenangnya, untuk membeli saham GoTo yang secara akumulatif sampai tahun 2023 ini mencapai 6,3 triliun rupiah. Dia, seperti dalam laporan tersebut, diduga kerja bareng abangnya dalam penggangsiran duit negara ini, yaitu Garibaldi Thohir, atau yang lebih dikenal sebagai Boy Thohir. Dua orang ini dua orang hebat dan punya bisnis yang luar biasa menggurita, dari batu bara sampai sepak bola, media massa, listrik swasta, dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi dalam kasus ini? Setelah pembelian 6,3 triliun saham GoTo ini, saham GoTo terus melorot harganya, sehingga Telkomsel merugi 3,2 triliun. Di sisi lain, kerugian Telkomsel ini menjadi keuntungan buat GoTo sebesar itu 3,2 triliun. Di GoTo, ya kita tahu ada abangnya, seperti saya sebut tadi, Boy Thohir, Garibaldi Boy Thohir. Nah, ini saya rasa kalau ini nanti dapat dibuktikan di pengadilan, ini sesuatu yang sangat nista, karena di dalamnya ada abuse of power, ada penyelewengan, ada penyalahgunaan kekuasaan yang membuat negara dirugikan, tapi ada orang yang bikin kaya. Itulah korupsi. Tapi Erick yang sudah kaya ini tidak mungkin melakukan hal nista seperti itu. Saya tidak percaya. Maka dari itu, saya sarankan agar Erick Thohir dan Boy Thohir, abangnya, segera ditangkap KPK. Kasus ini harus segera diproses, bukan untuk menghinakan Erick dan Boy Thohir, tapi untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi di situ. Dia belum tentu korupsi di situ. Sehingga kalau itu bisa dibuktikan seperti itu, bahwa tidak ada korupsi di sana, dan sebetulnya Erick Thohir, Menek BUMN, tidak punya niat buruk untuk merugikan negara, untuk menggangsir duit negara, tidak ada. Dia tidak melakukan itu. Tapi ini cuman salah hitung.
cuman perhitungannya meleset. Ini biasa. Apalagi negeri kita adalah negeri agraris, negeri tropis yang banyak hujan. Dan ketika di musim hujan seperti saat ini, maka meleset itu biasa karena licin. Nah, karena itu kasus ini tidak boleh dibiarkan. Firly Bahuri harus segera menangkap Erick Thohir dan memprosesnya dengan cepat supaya nama Erick bisa diperbaiki. Di samping dengan cara ini, Firly Bahuri bisa memperbaiki citra KPK yang selama ada di tangannya memble. Kewenangannya untuk melakukan OTT dipangkas oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang tidak suka OTT, dianggap merusak citra Indonesia. Padahal citra Indonesia itu akan rusak kalau korupsi yang marak. Ketika ada hukuman terhadap koruptor, nama Indonesia akan terangkat. Nah, saudara-saudara sekalian, Erick Thohir dan abangnya adalah pengusaha besar yang sudah kaya. Tidak mungkinlah kedua orang hebat ini mau menambah kekayaannya dengan cara maling. Tidak mungkin. Apalagi si Erick adalah orang kepercayaan Presiden pilihan rakyat Jokowi yang saya yakin anti korupsi. Saudara-saudara sekalian, Erick Thohir sekarang lagi laris manis. Semua orang menginginkan Erick Thohir. Semua parpol, apalagi yang gurem-gurem, P3, PAN, dan partai-partai yang tidak masuk seleksi, tidak lolos seleksi, semua menginginkan Erick Thohir jadi orang nomor satu atau jadi salah satu pimpinan supaya partainya bisa belaga dan bisa dapat suara banyak, di samping pasti dana operasional. Siapa yang tidak mau dana operasional? Dan ini tahun politik. Jadi kalau tidak segera dibereskan, maka citra Jokowi akan hancur. Itu yang kedua. Untuk memperbaiki citra Presiden Jokowi sebagai presiden yang anti korupsi, maka kasus Erick ini harus segera diproses secara hukum. Saya yakin dia tidak bersalah. Nah, sekarang orang yang baru saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI ini dan tahun lalu berhasil menjadi ketua panitia hajatan besar perkawinan anak Presiden Kaisang Pangarep yang undangannya 6.000 lebih dan melibatkan keamanan yang dipimpin oleh Andika Perkasa. Pada saat itu Panglima TNI mengerahkan 10.000 lebih prajurit untuk mengamankan hajatan besar ini. Sehingga hajatan yang di Inggris pelantikan pangeran menjadi raja kalah besar dengan yang ini. Luar biasa. Dan sekarang Erick Thohir laris. Semua orang menginginkan dia jadi IO di mana-mana. Meskipun banyak perusahaan BUMN di tangannya merugi besar, termasuk perusahaan-perusahaan andalan, BUMN andalan seperti Pertamina, PLN, Asabri, Garuda. Rugiannya tidak tanggung-tanggung, sehingga para pengamat menyangka, punya dugaan bahwa
ada sesuatu yang tidak beres di sini menjelang Pilpres. Jangan-jangan ada yang merampok dengan sengaja untuk dana-dana taktis. Tapi ini harus dibuktikan. Kita tidak bisa main tuduh sembarangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.